Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar yang menjawab 4 orang, yang di dalam 2 kayaknya. Saya akan mengulang salam saya. Saya doakan yang menjawab salam dengan keras, dengan lantang, dengan ikhlas, mudah-mudahan dimudahkan Allah rezekinya, dilunaskan hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata nyari info yang banyak hutang tidak susah. Dengan salam sudah menjawab. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhiru ayah Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah yang telah banyak memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taat, nikmat sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Karena dengan nikmat tersebut, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Ini majelis Al-Ikhlas tadi ya. Sudah berapa tahun, Bu? Sudah berapa tahun? Banyak tahun. Kelihatan baca Yasinnya udah lancar. Amin. Tadi baca juz 30 separuh, lanjut ke juz 30. Kirain mau kelar. Saya udah senang, alhamdulillah saya nggak jadi praktek. Alhamdulillah saya tadi. Luar biasa. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan Ibu, dengan langkah kaki ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah melipat gandakan amal untuk ibu-ibu semua. Amin. Selawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allahu akhirul zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam ini insyaallah di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di sini Ibu hadir tentunya karena keimanan dan ketakwaan. Betul, Bu? Saya yakin kalau bukan karena iman, kalau bukan karena takwa, saya yakin Ibu nggak akan hadir ke tempat ini.
Jam-jam segini adalah jam-jam hot-hotnya sinetron, Bu. Apalagi nih mama nih. Asal jam segini biasanya rebutan sama anak-anak. Iya. Iya, rebutan sama anak-anak. Yang inilah, yang inilah. Tapi karena keimanan ibu-ibu semua, ketakwaan ibu-ibu semua, sinetron lewat. Demi ke majelis Yasin malam Jumat, tiap malam Jumat membaca Yasin. Karena apa? Alhamdulillah, Yasin ini adalah jantungnya daripada Al-Quran. Yasin adalah jantung daripada Al-Quran. Kenapa kita terus mengistiqomahkan? Itu karena ketakwaan. Lalu apa definisi, apa arti daripada takwa? Takwa adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu karena ibu-ibu ini takwa kepada Allah. Makanya ibu-ibu ini rela meninggalkan hiburan sinetron demi majelis tahlil dan yasin ini. Lalu apa ciri daripada orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 4, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Betul, Bu? Ibu lebih hafal, tiap Jumat membaca. Jadi saya cuma mengulas, Bu. Saya di sini nih kena jebakan Batman, Bu. Saya di WA, Pak Iksan hadir ya. Siapa? Kemana? Ke Rawabula. Perasaan saya dengar Rawabula. Wah, itu tetangga saya, di sono Ustadz semua. Berapa jamaahnya? Saya tanya begitu kan, Bu. Cuma 3. Oke, kalau 3. Ternyata Masya Allah sampai penuh. Iya, biasanya saya ceramah pakai celana, Bu. Iya, karena saya untuk menutupi getar kaki saya pakai sarung. Jadi biar nggak ketahuan kalau saya ada orang Jawa nih. Orang Jawa kan? Iya, mogel. Kabeh wong Jawa, Pak. Ya, mogel. Dan saya nggak akan lama, Bu. Nggak akan lama ceramah. Karena tadi saya dipesan nggak usah lama-lama, soalnya orang pintar semua. Oke sih ya. Seneng saya. Soalnya ustazah semua. Wah, alhamdulillah ini gitu. Saya kalau nggak nyampe sini tadi udah mau pulang, Bu, saya ngelihat seragam yang Masya Allah. Ini seragam ini. Nah, berdua kayaknya udah lunas ini. Yang sini belum ini kayaknya. Kembali lagi ke surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Demikian telah aku turunkan Al-Quran kepadamu, hudan linas, sebagai petunjuk manusia. Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan linas, sebagai petunjuk orang-orang yang lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Makanya itu Masya Allah paham baca Al-Quran. Karena apa? Ini adalah petunjuk. Ibarat pabrik otomotif, Bu. Toyota mengeluarkan Alphard, Toyota mengeluarkan Fortuner, ya. Suzuki mengeluarkan merek yang lain.
mobil carry. Setelah diterjunkan ke masyarakat, maka dia diberi buku pedoman. Apa pedoman tersebut, buku tersebut kegunaannya? Suatu saat mobil itu bermasalah, maka kembalikan kepada buku pedoman tersebut. Sama seperti kita. Kita ini manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan buku petunjuk. Apa buku petunjuk tersebut? Al-Quran. Makanya kalau ibu lagi mikirin cicilan, ya, lagi mikir cicilan, maknya belum kebayar, anaknya nimbul terus, kembalikan kepada Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, insya Allah akan aku kabulkan. Bagi Allah mau bayar miliaran kecil bagi Allah, karena Allah telah menjanjikan, Allah telah berjanji, barang siapa yang dekat denganku, maka akan aku berikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Betul? Yakin? Udah yakin aja dah. Iya. Kalau cuma pengen motor, pengen mobil, dekat sama Allah, insya Allah Allah kabulkan. Ya. Yang pertama, tanda-tanda orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang-orang atau tanda-tanda orang yang bertakwa adalah percaya dengan yang gaib. Apa yang gaib? Allah yang menciptakan kita gaib. Betul? Malaikat ciptaan Allah gaib. Betul? Jin gaib. Betul? Ibu harus percaya. Masya Allah, Allah gaib, gak percaya. Malaikat gaib, gak percaya. Giliran duit hilang, diambil tuyul, katanya percaya. Iya kan? Iya. Kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum pernah bagaimana bentuk daripada malaikat. Tapi kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin bahwa kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, Bu? Neraka, Bu, di dalam Al-Quran katanya panas, bahan bakarnya dari manusia. Kita belum pernah melihat kayak apa neraka. Tapi kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus yakin surga katanya di sana ada bidadari, tempatnya enak, buah tinggal metik. Tapi kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, kita harus percaya bahwa ciptaan Allah yang gaib itu emang benar adanya. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Jadi ciri daripada orang yang bertakwa kepada Allah yang kedua adalah mendirikan sholat. Kita ini semua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kita resmi masuk dalam golongan orang Islam dan Muslim. Dan apa kewajiban kita?
Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan daripada sholat. Kenapa? Sholat ini Bu adalah amalan yang pertama akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila baik sholat kita, maka seluruh amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sholat kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tertolaklah amal perbuatan kita semua. Makanya Bu, sholat jangan sampai ditinggalkan. Tapi kalau saya percaya ibu-ibu habis ini jam 1 bangun. Betul Bu? Betul? Bangun Bu? Ngapa Bu? Pipis. Yakin kalau saya ibu-ibu di sini pasti sholat insya Allah. Karena memang Bu, sholat nanti amalan yang pertama yang akan dipertanyakan oleh Allah. Dan sholat adalah as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Rumah Pak Heru nih ya. Rumah Pak Heru ini kalau tiangnya Bu nggak kokoh, Pak Heru kayaknya tidur juga was-was. Jangan-jangan ambruk nih, jangan-jangan ambruk. Tapi karena Pak Heru ini membuat tiangnya kokoh, pondasinya kokoh, angler. Tahu angler Bu? Nyenyak, pules, bangun sebelum subuh. Tuh. Makanya kalau sholat kita betul, sholat kita benar, insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Sudah jam berapa kan? Sudah ya? Jam 8. Lanjut Bu. Lanjut. Siap. Siap. Tadi masalahnya pas Yasin udah pada angop semua tuh. Saya alhamdulillah tidur semua, saya pulang gak ada yang tahu. Lanjut. Lanjut. Yang dengerin tuh saya asam urat tuh. Kedua tadi sholat. Tuh, ya. Jadi sholat harus kita pertahankan Bu. Jangan sampai kita subuh kesiangan, duhur ketiduran, asar kesorean, maghrib kecapean, begitu isya ketiduran. Terus kapan sholatnya? Ya. Tapi kalau saya lihat, wajah-wajah sini ahli-ahli sholat, ahli surga semua. Ada. Ini nyampe kelar ini nih. Nyampe kelar makan ini baru kelar gitu ya? Iya. Buru dimakan Bu. Buru dimakan. Wa aqimu sholata wa atu zakata. Dan yang ketiga adalah sedekah. Ya, zakat dapat diartikan pula dengan sedekah. Masya Allah, Pak Heru dan Bu Heru menjamu tamunya dengan masalah berapa macam ini, luar biasa. Masaknya dari jam berapa ini? Enggak tidur Pak Heru. Luar biasa. Karena apa? Pak Heru tahu bahwa Rasulullah bersabda, muliakanlah tamumu. Betul Bu? Iya. Muliakan tamu. Sedekah. Ya, sedekah. Bagaimana bentuk daripada sedekah kita? Kita harus pertama peduli dengan kanan kiri kita, ya.
Kalau ada tetangga yang besok masak, besoknya tidak, kita harus mengulurkan tangan kita. Ada anak yatim, harus kita santuni itu. Ada satu kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sya'ban radhiyallahu anha. Si Sya'ban ini setiap hari Bu, dia selalu berjamaah di masjid. Sebelum subuh dia sudah berada di masjid. Ada yang lakinya bernama Sya'ban? Nggak ada. Jadi si Sya'ban ini sebelum subuh dia sudah hadir di masjid. Dia selalu duduk di sebelah kanan. Apa maksud Sya'ban? Agar tidak mengganggu yang lainnya dalam i'tikaf. Suatu hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Hai sahabatku, apakah Sya'ban sudah datang?" Sahabat menjawab, "Belum ya Rasulullah." Akhirnya apa? Rasulullah menunggu si Sya'ban tersebut. Dengan begitu lama, akhirnya Rasulullah memulai sholat. Karena apa? Sya'ban belum datang dan waktu subuh terus berjalan. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam, Assalamualaikum, mengakhiri sholatnya, bertanyalah Rasulullah kepada sahabatnya, "Hai sahabat, apakah si Sya'ban hari ini sholat di masjid ini?" "Tidak ya Rasulullah." "Siapa yang tahu rumah Sya'ban?" Ada salah satu sahabat yang mengacungkan tangannya, "Saya ya Rasulullah." "Di mana rumah Sya'ban?" "Rumah Sya'ban sangat jauh sekali ya Rasulullah." "Berapa kilo?" Kalau kilo sahabat tidak tahu, tapi kalau jam pernah mengatakan bahwa si Sya'ban ini perjalanan dari rumah ke masjid 3 jam sampai 4 jam. Pertanyaan saya, kira-kira Bu, kalau zaman sekarang sholat subuh yang ditempuh waktu 3 sampai 4 jam, kira-kira yang datang banyak enggak? Bu, banyak nggak Bu? Sekarang kadang-kadang rumah nempel aja susah Bu. Betul? Iya. Malah ada Bu cerita. Itu bukan di sini, di sana. Di kampung saya ke sana dikit. Begitu mau subuh, mendengar suara Al-Quran, marah-marah. Katanya ini lagi enak-enaknya tidur. Masya Allah. Kembali ke Sya'ban. Rasulullah suruh mengantarkan ke rumah Sya'ban tersebut. Akhirnya apa? Rasulullah mengetuk pintu dengan mengucapkan Assalamualaikum. Keluarlah istri daripada si Sya'ban ini. Rasulullah bertanya, "Wahai, apakah ini daripada istri Sya'ban?" "Iya, iya Rasul, saya istrinya Sya'ban." "Kemana si Sya'ban?" "Rasul, suami saya sudah meninggal." Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak ke masjid. Rasulullah menanyakan kepada istri Sya'ban, ternyata Sya'ban telah meninggal. "Tapi ya Rasul, di saat sakaratul maut, suami saya mengucapkan 3 kalimat." "Apa artinya ya Rasul?" Ditanya sama Rasul, "Apa yang diucapkan oleh suamimu?" "Yang pertama, kenapa tidak jauh?" Yang pertama,
Yang kedua, kenapa tidak yang bagus? Kenapa tidak semua? Apa ya Rasulullah artinya yang diucapkan daripada suami saya tersebut? Rasulullah menjawab, rumahmu untuk menuju ke masjid adalah 3 jam. Dan Sa'ban menganggap setelah menghadapi sakaratul maut, setelah melihat keindahan surga, maka dia menyesal. Kenapa perjalanan cuma 3 jam? Kenapa enggak 6 jam? Kenapa enggak 10 jam? Karena apa? Semakin jauh langkah seseorang menuju masjid, maka Allah akan melipat gandakan daripada langkah kaki tersebut. Masya Allah. Inilah kehebatan daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Lalu yang kedua, kenapa tidak yang bagus? Saat Sa'ban keluar dari rumah untuk menuju ke masjid, waktu itu adalah musim yang dingin. Akhirnya Sa'ban masuk kembali ke rumah, memakai baju, dan baju yang jelek ditaruh di luar. Di dalam perjalanan Sa'ban melihat orang kedinginan, lalu dilepaskanlah pakaian yang luar, diberikan kepada orang yang kedinginan tersebut. Tatkala mendekati sakaratil maut, tatkala Sa'ban ditunjukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, Sa'ban ini merasa menyesal. Kenapa yang diberikan yang di luar atau yang jelek? Kenapa yang enggak di dalam? Tuh. Coba sekarang tuh ngasih orang biasanya yang bekas apa yang baru? Ya. baru jelek. Baru jelek ya. Terkadang kan begitu. Oh, ngasih siapa Pak? Oh, si ono. Oh, bagus sama tuh. Yang ono Pak, ntar dulu. Masih ada tuh yang ini. Saya bongkar dulu. Tetangga saya Bu, kalau sini enggak. Pasti kemarin aja Pak yang baru beli kasih ke tetangga. Yang ini biar pakai. Karena apa? Biasa datang di majelis taklim. Sabar, menyesal Bu. Mengapa dia ngasih yang jelek, yang di luar? Yang kedua, yang ketiga, Sa'ban kenapa enggak saya kasih semua? Tatkala Sa'ban pergi ke masjid, melihat ada orang yang kelaparan, pasti tanya, katanya sudah 3 hari enggak makan. Sa'ban dengan segelas susu dan 1 roti Arab kan gede ya Bu? Gede nggak Bu roti Arab Bu? Roti Arab gede Bu. Ya. Akhirnya apa? Susu tersebut dibagi 2 gelas, rotinya dipotek jadi 2. Tatkala Sa'ban menghadapi sakaratul maut, Sa'ban menyesal Bu. Kenapa nggak saya kasih semua? Tuh. Coba sekarang tuh, ya di masjid kadang-kadang berdompet gini, waduh dicari nih, yang 50 nya 100 nih, jangan nih 100 nih, 100 buat pulsa, ya jangan di sisi. Yang 5 ini pasti gua nih, yang 50 nih, 50 aja jangan buat paketan. Kata yang 20 nih pasti gua nih dikasih ya, yang 50, yang 20 buat ini anak gitu. Kata 2000 nih, 2000 pasti gua nih katanya, 2000 buat parkir. Akhirnya apa yang keluar? 1000 masuk ini. Kadang-kadang begitu kita lihat Jumat Bu, kotak jalan, astagfirullahaladzim, kita udah lewat, alhamdulillahirobbil. Itu fenomena yang terjadi Bu.
kadang-kadang ngantuk, pura-pura ngantuk. Tuh yang terjadi. Maka ini daripada sahabat ini harus kita jadikan contoh. Wa aqimu sholata wa aqimu zakata. Yang ketiga kan Bu ya tadi ya? Udah jam 9 Bu? Baru lewat dikit. Udah ya? Ya? Udah? Udah? Lanjut Pak udah? Oke, saya teruskan 2 lagi. Akan saya percepat. Waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli wa bil akhirati hum yuqinun. Betul? Betul enggak? Betul? Tes. Oke ya Bu ya. Jadi yang keempat adalah kita percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Ya. Yang keempat kita harus yang kelima atau yang terakhir kita harus percaya dengan adanya hari akhir. Di mana hari akhir ini adalah puncak daripada kita, di mana kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia. Sekecil apapun perbuatan kita pasti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekecil apapun perbuatan guru kita pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kesimpulan tausiah saya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan sampai tarikan napas kita yang terakhir kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, tentunya banyak kekurangan daripada penyampaian saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, akhirul darwahum, alhamdulillahirabbil alamin, wallahu ma fihi la min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.